Dan yang lebih mengerikan, otopsi juga menunjukkan bahwa si pembunuh telah mematahkan tulang Annie supaya tubuhnya bisa sesuai ukuran dinding tempat tubuh Annie ditemukan. Annie Lee adalah seorang wanita yang lahir pada 3 Juli 1985. Annie tumbuh di keluarga besar yang erat, dan dia anak yang sangat baik hati dan selalu tersenyum. Di sekolah, Annie merupakan siswa yang luar biasa yang lulus dari top kelas saat di sekolah menengah. Setelah menerima uang beasiswa sebesar $160.000, Annie mendapatkan gelar sarjananya di Universitas Union Mine High School. Saat kuliah, Annie bertemu dan jatuh cinta dengan Jonathan Widaski, sesama siswa di kampusnya. Annie menggambarkan Jonathan sebagai sahabat terbaiknya, di mana tak lama kemudian keduanya bertunangan lalu mempersiapkan pernikahan mereka. Annie juga akhirnya mendapatkan gelar dokternya di Universitas Yale. Annie sangat aktif di kampus, bahkan ia telah menulis artikel tentang keamanan kampus. Dalam artikel tersebut, Annie mewawancarai kepala polisi Yale tentang cara agar siswa tetap aman. Namun sayang, saat Annie sadari bahwa dia sendiri tidak bisa membuat dirinya sendiri tetap aman. Pada hari Selasa, 8 September 2009, menjadi hari ke-9 yang sibuk bagi Annie, di mana ia harus membagi waktu antara kuliah dan persiapan pernikahannya dengan Jonathan yang akan digelar 5 hari lagi. Di tanggal 8 September itu, Annie meninggalkan apartemennya pada pagi sekali dan menuju ke kampus Yale. Annie berada di sana sampai sekitar jam 10 pagi. Kemudian ia berjalan dari Starling Hall ke gedung kampus lain, tempat laboratorium penelitian Annie berada. Kamera CCTV kampus merekam Annie memasuki gedung tepat setelah jam 10 pagi. Dan sayangnya, Annie tidak pernah terlihat keluar dari sana hidup-hidup. Malam itu, salah satu teman sekamar Annie mulai khawatir ketika mengetahui Annie tidak pulang ke apartemen. Temannya itu mencoba menelepon Annie berkali-kali namun tidak ada jawaban. Takut sesuatu yang buruk terjadi pada Annie, teman sekamar Annie itu pun langsung menghubungi polisi. Polisi mengira bahwa Annie sebenarnya tidak mau menikah dengan Jonathan sampai ia sengaja pergi entah kemana. Namun, teori polisi itu dibantah ketika mereka menemukan dompet, handphone, serta kartu kredit Annie masih berada di kantornya. Selain itu, keluarga serta teman-teman Annie mengatakan bahwa Annie sangat bersemangat menantikan pernikahannya dengan Jonathan, sehingga sangat tidak mungkin Annie sengaja melarikan diri. Saat polisi menelusuri kembali jejak Annie di hari ia menghilang, polisi mengetahui bahwa Annie telah memasuki pusat penelitian di Amstrad Street pada pukul 10 pagi melalui kartu elektroniknya. Setelah itu tidak ada lagi petunjuk mengenai Annie. Akan tetapi, 3 jam kemudian sesuatu yang aneh terjadi, di mana tampaknya seseorang telah memencet alarm kebakaran, sehingga orang-orang menjadi panik dan seluruh gedung harus dievakuasi.
Meskipun begitu, polisi tidak menemukan tanda-tanda Annie dalam kerumunan orang-orang. Setelah 4 hari pencarian, penyidik pun menemukan beberapa petunjuk penting. Sebuah kemeja berwarna hijau bernoda merah, sebuah kaos kaki, dan sarung tangan karet bernoda. Ditemukan juga noda merah di ruangan lab, di mana terlihat noda-noda itu seperti telah dicoba untuk dibersihkan oleh seseorang. Sampai pada tanggal 3 September tahun 2009, seorang penyidik mencium bau busuk berasal dari ruang bawah tanah. Akhirnya anjing pelacak pun diturunkan, dan pada pukul 17.00, Annie yang seharusnya berjalan sebagai pengantin cantik di pernikahannya, malah ditemukan di dalam dinding laboratorium dengan kondisi tubuhnya hancur dan sulit dikenali. Mereka menemukan tanda-tanda bahwa Annie telah diperkaos sebelum dihabisi oleh pelaku. Dan yang lebih mengerikan, otopsi juga menunjukkan bahwa si pembunuh telah mematahkan tulang Annie supaya tubuhnya bisa sesuai ukuran dinding tempat tubuh Annie ditemukan. Penyidik terus bekerja sepanjang waktu untuk menemukan pelaku di balik pembunuhan brutal Annie Lee. 4 hari setelah jasad Annie ditemukan, penyidik berhasil menangkap pelakunya. Ternyata dia adalah seorang pria yang saat itu berusia 24 tahun yang bernama Raymond Z. Clark III. Ia ditangkap di sebuah motel di mana ia menghabiskan malam di bawah pengawasan ketat polisi. Ray mulai bekerja di kampus Yale sebagai teknisi laboratorium pada tahun 2004. Awalnya penyidik memang telah mencurigai Ray. Bahkan sebelum mereka menemukan jasad Annie, di mana sebelumnya dalam rekaman CCTV, penyidik melihat Ray membersihkan laboratorium. Yang padahal laboratorium dalam keadaan sudah bersih. Selama wawancara, polisi memperhatikan bahwa Ray memiliki beberapa goresan di wajah serta di otot kiri bagian depan lengan atas. Dan ketika polisi bertanya tentang goresan-goresan tersebut, Ray mengatakan itu ulah salah satu kucing penyidik. Penyidik pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa DNA Raymond. Akhirnya setelah hasil keluar, polisi menemukan kecocokan tidak hanya di bagian luka-lukanya, tapi juga di 500 titik di sekitar jasad Annie ditemukan. Penyidik juga menemukan bahwa Ray merupakan satu-satunya orang di laboratorium bersama Annie pagi itu. Dan dialah yang secara tidak sengaja memencet alarm kebakaran. Selain itu, ketika polisi menggeledah apartemen Ray, mereka menemukan noda merah di dapur yang ketika dites cocok dengan DNA milik Annie. Begitulah perjalanan penyidik sampai polisi berhasil menangkap Ray dan dia didakwa dengan pembunuhan Annie. Akhirnya Ray dijatuhi hukuman 44 tahun penjara dan 20 tahun untuk penyerangan. Sungguh penemuan tubuh Annie yang mengerikan itu mengguncang seluruh komunitas. Alih-alih merayakan pesta pernikahan, Jonathan dan keluarga Annie malah harus menggelar doa perpisahan untuk Annie. Pemakaman Annie disiarkan langsung di internet serta dihadiri oleh lebih dari 600 orang termasuk Jonathan bersama keluarganya.